Saya akan share screen sekarang mengenai analisa IHSG pada hari ini, per hari ini. Kalau saya melihat IHSG ini masih antara konsolidatif dan sedikit di atas, agak istilahnya bullish. Kalau melihat dari Ichimoku, ya, di perbatasan sekali nih, kita lihat di perbatasan sekali ini nih, ya, pas di garis Kumo, mudah-mudahan dia rebound. Akan tetapi saya kira nanti kita lihat, karena ini jangka pendek, AMTA bicara apa akan dijelaskan oleh Pak Angelo. Selanjutnya juga kalau kita lihat MACD, menurut saya kurang impresif. Jadi agak lebih baik stay away melihat MACD, melihat MACD, melihat konsolidatif sedikit MACD-nya, meskipun dan masih agak sedikit bearish karena histogramnya berada di bawah garis nol, ya. Stokastiknya juga indecisif. Belum tahu kita akan kemana. Jadi kalau melihat ini, kita agak berbicara kemungkinan mengenai stay away. Tapi mari kita lihat sekarang dari belum berubah kalau untuk investor. Masih, kalau Anda lihat, ini Anda sudah pernah lihat berkali-kali. Kalau semuanya hijau, ini masih strong, bahwa masa depan masih cerah gitu. Hanya beda lihat time frame-nya dulu. Kalau time frame-nya hari-harian, masih saya kelihatan. Coba ini kan saya mulai dari minute, ya. Kalau saya stick-nya di atasnya tadi minor, maka kemungkinan koreksi ke bawah masih ada. Saya menempatkan diri sebagai investor. Jadi terutama kan saya seperti sampaikan tadi, saya memiliki saham-saham piaraan yang ETF ala saya, sehingga saya harus tetap melihat masa depan. Apalagi saya yakin bahwa saham-saham tersebut kebetulan semuanya masih under value. Jadi saya selalu melihat jangka panjang, minggu sampai 1-2 bulan. Mari kita lihat. Walaupun demikian, jika saham tersebut misalnya seperti saya selalu katakan kepada Pak Steven, jika saham piaraan tersebut saya kira-kira 1-2 minggu aja sudah 15%, kadang-kadang saya gatal juga. 15% 2 minggu. Deposito kan 5%, bukan 2 minggu, 1 tahun. Apalagi kalau di dalam weekly chart, misalnya MACD-nya atau stokastiknya ada tanda-tanda sell signal. Jadi saya jual dulu. Saya menganut buy and hold, ya, untuk event investasi. Buy and hold and sell. Buy and sell. Di investasi pun, sebagai investor pun, saya mengenal buy and sell di dalam jangka menengah. Momentum trading, momentum investing, bukan trading. Jadi investasi berdasarkan momentum yang menggunakan analisa teknikal sebagai alat bantu saya untuk apakah saya menjual saham investasi dulu saya atau tidak. Namanya momentum investing dengan menggunakan minimum weekly chart sebagai buy
and sell entry-nya. Buy and sell entry-nya. Jadi prognosis ini dia mengatakan bahwa untuk ini bagus untuk para investor karena saya screeningnya untuk investor ya. Masih ada kemungkinan upside potential 30%. Benar atau tidak, saya pakai disclaimer. Itu ulasan saya tentang IHSG. Nah, sekarang mengenai keadaan sekitar. Keadaan sekitar, lihat Dow, lihat bursa-bursa lain di dalam jangka pendek tetap seperti halnya tadi saya tunjukkan di dalam gambar Ichimoku MACD macro stokastik masih sangat indecisif. Lihat aja nanti analisa Pak Angelo, biasanya dia juga mulainya dengan IHSG. Bagaimana, apakah gerakannya promising atau di situ-situ saja. Saya masih melihat di IHSG ini wait and see kalau di dalam jangka pendek. Tapi jangka panjang, saya tetap memiliki saham-saham piaraan saya yang setiap dia tambah harganya turun, kalau saya lihat fundamentalnya baik, under value, 1-2 lot saya tambah gitu. Demikian saya kira analisa saya. Selanjutnya screen saya alihkan kepada Pak Angelo untuk memulai presentasinya. Hanya sebelumnya perlu saya kadang-kadang takut Pak Angelo tidak hadir begitu, ya, karena biasanya peserta banyak tuh nunggu rekomendasi Pak Angelo. Jadi karena tidak hadir, saya tuh sudah siap-siap tadi untuk bagaimana share AMTA saya dari laptop ke dari HP ke Zoom dan sudah bisa. Sehingga kalau Pak Angelo tidak hadir, saya bisa menjawab, akan tetapi pasti jawabannya tidak selajar Pak Angelo, karena Pak Angelo kan yang buat. Demikian, ada backup Pak. Ya, yang ada backup. Ada backup. Saya kalau Pak Angelo masih di gereja terus tiba-tiba ada Zoom meeting dengan gereja, wah saya nggak, kalau soal gereja atau masjid saya tidak bisa gitu ya. Jadi saya harus backup. Tapi backup yang lainnya adalah saya share dulu ya. Saya share screen saya dulu. Saya satu kali lagi. Backup lainnya saya pakai ini. Misalnya ada yang tanya, kelihatan ya? Ini screen saya? Kelihatan ya. Ya ini ya gambar IHSG ya. Misalnya ada yang tanya BBRI, secepat Pak Angelo bisa jawab, secepat itu juga saya bisa jawab mengenai BBRI dengan hanya melihat gambar-gambar yang indikator-indikator yang ada di sini semua. Mulai dari stokastik, BBRI mengarah kepada, misalnya, saya wait and see. BBRI mengarah kepada oversold. Bearish MACD-nya. Ininya mengarah ke arah kumo, akan tetapi itu kumo, batas kumo di atas, saya jadikan sebagai garis support. Nah, mudah-mudahan kalau menyentuh ini dia kembali. Dia sudah, kalau saya lihat dari stockbot, lihat nih, saya pakai stockbot juga. Ini sudah 3 hari berturut-turut itu turun. Ilmu swing trading mengatakan kalau 3 hari berturut-turut turun atau 4 hari, siap-siap pandang kemungkinan dia akan berbalik. Ada aksi,
ada reaksi. Ada siang, ada malam. Ada turun, ada naik. Ada naik, ada turun. It's a very simple approach. Simple approach. Sangat sederhana pendekatannya. Hukum aksi reaksi. Hukum siang, malam. Hukum naik, turun. Itu aja. Kalau 4-5 hari sudah berturut-turut, tunggulah menurut Pak Angelo, menurut Anda, bottom fishing. Tunggu, lihat di sininya, stokastiknya, ya. Ini jangan lihat lah, karena kan jangka pendek. Dan lihat candlestick-nya. Nanti kita pelajari, lihat juga bagaimana sentuhannya terhadap garis Fibonacci. Misalnya Anda mau bertanya, essay, MAPI gimana, Ayang? Saya lihat ini aja, saya bilang, don't touch MAPI. Saya dengan hanya melihat ini, mengatakan, don't touch MAPI. Meskipun di sini ada kemungkinan buy signal di stokastiknya, akan tetapi dia masih sangat bearish, jauh di bawah UMO, which is risk terlalu tinggi. Buy only uptrend, buy only on uptrend, not downtrend. And MAPI is a very downtrend situation. Lihat MACD-nya, stokastiknya, bisa jebakan Batman, ya. Saya lagi bukan MAPI, misalnya LKM. TLKM saya nggak suka juga zaman. Saya tidak menyarankan untuk masuk. Baik, Pak Jalo, saya silakan, telepon. Siap ya. Wah, naik apa tuh? Kan 2 minggu ini saham naik turun yang kayak roller coaster. Jadi saya naik roller coaster. Oke, saya share screen ya. Sambil naik roller coaster. Bentar, oke. Ya. Kelihatan? Nah, kelihatan chatnya? kelihatan. Oke. Saya mau bahas indeks ya, indeks harga saham gabungan market kita. Sayangnya ini volumenya masih salah ini volume terakhir ini masih dalam bentuk lembar saham, belum value. Sedang diperbaiki. Ini mudah-mudahan nanti setelah akhir presentasi sudah bisa, setelah hasil ulasan saham saya sudah bisa bahas ulang ISG. Kelihatannya kalau lihat dari angka yang ada ya, value hari Jumat itu lebih kecil daripada value hari Kamis. Jadi ini peringatan bagi kita juga untuk hati-hati ya, karena kalau value lebih kecil di mana indeks lagi turun, itu berarti perlawanan pembelinya berkurang. Tapi kalau kita melihat di main power di sini, ini belum ada indikasi bahwa bandarnya jualannya. Jadi kita masih bisa berharap bandar melakukan perlawanan. Kalau lihat dari umur MMR-nya sih itu terakhir besok ya, hari Senin. Jadi kalau hari Senin tidak ada kenaikan MMR atau indeks nggak lanjut naik, nah kita hari Selasanya sudah harus mulai jualan. Karena itu sudah berarti ada sesuatu yang membuat big player-nya ini menahan diri untuk narik lagi saham-sahamnya ke atas. Ini secara umum ya, secara umum untuk marketnya. Tapi per sahamnya itu bisa beda. Karena tiap saham itu big player-nya ya unik ya. Nggak sama semua di seluruh market. Big player-nya itu bisa masing-masing saham ada big player-nya. Oke, jadi itu untuk indeks. Sementara kita tunggu nanti sampai volumenya benar. Tapi secara umum gitu ya, Senin terakhir. Kalau tidak naik MMR-nya atau ini tidak lanjut uptrend dengan rally ya. Jadi boleh dipantau dulu untuk hati-hati. Nah sekarang kita akan masuk ke pertanyaan dari Bapak Ibu. Kita mulai dari Pak Jufri nih. Pak Jufri menanyakan saham Pura. Oke.
Nah, saham Pura seperti yang terakhir kali saya singgung waktu saya sudah jualan, sewaktu dia naik saya jualan, saya tunggu dia memang naik lagi atau bottom fishing, dan ternyata memang hari Kamis ada bottom fishing ya. Lalu hari Jumatnya dia rebound. Bagi yang sudah bottom fishing di sini, maka jualnya ini berarti hari Senin ya. Hari Senin kecuali kalau MMA naik lagi. Nah, peluang MMA naik ini sangat mungkin karena sekarang bisa jadi nanti ada penurunan resisten big player. Cuman saya nggak tahu nih, nanti biarkan algonya yang hitungin. Kalau resisten big playernya turun lalu ditembus oleh harga, maka MMA akan naik dan itu bisa hold ya. Dan bagi yang belum masuk bisa ikutan beli lagi. Tapi sekarang saat ini ya untuk yang buy di bottom fishing ini hari Kamis, Senin sudah siap-siap jualannya. Ya, demikian untuk Bora. Berikutnya dari Pak Robi, Mika. Mika 3 kelompok big player sudah confirm buy waktu hari Rabu kalau nggak salah ya, hari Rabu. Kemudian masih ada waktu 3 hari lagi, 3 hari lagi bagi big player untuk tarik harga ke atas atau MMA-nya naik lagi, bisa hold jadi sekarang ya. Bagi yang belum masuk masih bisa sih kesempatan nih dikasih murah ya. Kalau misalnya dia turun lagi masih bisa beli lagi. Untuk nanti jangan lupa jual di hari ketiga dari hari ini ya, hari ketiga, lewat hari ketiga dari hari ini sudah harus jualan, kan itu berarti sudah expire umur ini. Tapi bagi yang karakternya buy and hold panjang ya hold aja terus sampai candlenya merah lagi ya. Oke, itu untuk Mika. Berikutnya BDMN masih dari Pak Robi. Nah, BDMN ini bagus sekali ini, konsisten nih big playernya. Jadi setelah dikasih bottom fishing 3 kali, dia langsung rebound dan hot bandarnya di extend ya. Ini hot bandar nih di sini nih. Waktu dia rebound ke atas ini hot bandar. Kemudian sampai hanya dalam waktu 3 hari, di hari keempat langsung di extend ya hot bandarnya dengan konfirmasi buy and hold dari big playernya. Jadi ini silahkan nih, bagus banget untuk BDMN. Oke, berikutnya PTBA dari Pak Lukito. PTBA ini belum ada bottom fishing memang, jadi kita masih tunggu bottom fishing ya, karena ini 1, 2, 3 sudah 4 hari. Senin ini sudah expire ya, jadi kalau kita mau ikutan beli agak riskan ya untuk trader jangka pendek ya. Yang jangka panjang sih boleh silakan hold aja sampai candlenya merah. Tapi yang jangka pendek lebih baik tunggu sampai bottom fishing atau tunggu sampai dia bergerak naik lagi sehingga MM4-nya naik lagi. Nah, itu baru cocok untuk ikutannya. Jadi dipantau saja dulu untuk PTBA. Berikutnya dari Pak Yudi Adro. Adro ini lebih baik jangan dulu ikutannya. Ini waktu dia naik ke sini ini dianggap jebakan Batman ya, kecuali ada yang punya metode untuk tahu untuk jualan di sini silahkan dan beli di sini silahkan saja ikutan. Tapi di Amta Banarologi nggak ketangkap ya. Jadi saat ini jangan dulu untuk Adro, tunggu sampai dia menembus MMR ya. Hari Senin kelihatannya akan ada resisten big player baru di 11.055. Nah, kalau hari Senin itu dia naik ke atas dan tembus 11.055, maka ini akan menjadi demand power nih. Nah, itu baru bisa ikutannya. Tapi kalau itu tidak terjadi, jangan dulu. Bottom fishing juga nggak akan muncul ya kalau candlenya masih merah. Oke, itu untuk Adro ya, Pak Yudi. Berikutnya Pak Wahyu, kita lihat Asri. Nah Asri pada waktu ini nggak tahu nih hari Senin kali ya, ini rebound satu kelompok big player doang yang beli. Ini pasti terjadi perang banat, jadi agak spekulasi nih kalau ikut karena 3 kelompok big player sebelumnya confirm jualan. Tapi bagi yang spekulasi harusnya dia hari Senin sudah jualan kalau MMR tidak naik ya. Kalau MMR tidak naik. Tapi bagi yang jangka panjang ya silakan jual setelah candlenya, begitu candlenya berwarna merah ya. Kita tunggu bagi yang belum ikutan, tunggu MMR naik atau tunggu bottom fishing. Ini untuk bagi yang belum ikutan ya. Tapi bagi yang sudah ikutan, siap-siap jual kalau Senin tidak naik MMR-nya, karena itu berarti Selasanya expire. Oke, itu untuk Asri.
SMRA. SMRA jangan dulu, ini ada jebakan Batman nih hari Jumat ya. Waktu awal minggu lalu juga jebakan Batman nih. Jangan dulu, tunggu sampai resisten big bear ditembus ke atas baru ikutan. Dan ini boleh dipantau karena trading range-nya 17% ya, cukup besar sehingga dalam waktu singkat profit kita juga akan cukup besar. Tapi tunggu sampai ini ditembus ya. Dengan MMR naik barulah silakan ikutan. Oke, dari Pak Herman sudah ya, Pak Asri. UNTR sekarang dari Pak Toto. Dari Pak Toto, ini sudah expire nih hari Jumat. Ya, sudah expire hari Jumat kemarin. Jadi Senin kalau tidak naik lagi MMR-nya, baiknya jualan bagi yang jangka pendek ya. Tapi bagi yang jangka panjang boleh di hold sampai candlenya merah. Tapi kelihatannya ini sudah dekat nih. Sekarang kan harga 23800. Resistance big player 23875 plus 1% ditembus, ini akan naik nih. Baru yang sudah beli hold, atau yang belum ikutan silakan ikutan begitu MMR-nya naik. Tapi jika tidak naik MMR-nya, kalau mau ikutan tunggu sampai muncul bottom fishing ya. Baru boleh ikutan. Oke, berikutnya BBNI dari Pak Pinggala. BBNI jangan dulu nih. Big player-nya terakhir jualan lalu ada penembusan resisten, tapi big player tidak buy and hold ya. Dia one day trading, di sini juga one day trading, jadi wajar kalau dia langsung exit ya. Wajar ya, karena memang big player-nya ini tidak buy and hold. Dan penurunan ini memang karena masih ada pengaruh jualan di sini, tidak ada yang hold setelah dia beli. Jadi jangan dulu untuk PBNI, tunggu aja sampai MMR-nya naik ya. Kemungkinan hari Senin akan muncul resisten big player baru di 4890. Nah, kalau itu ditembus ke atas plus 1% baru MMR naik, barulah silahkan ikutannya. Tapi kalau tidak terjadi, jangan. Dari Pak Hamad, MNCN. MNCN juga jangan nih. Ini kita anggap jebakan Batman ya. Dia selagi koreksi lagi, jadi tunggu aja, dipantau aja kalau memang mau trading di saham ini, karena memang trading range-nya bagus ya, 14%. Tunggu sampai dia tembus resistance big player. Tapi kelihatannya akan sulit karena selling pressure-nya memang besar ya. Jadi yang mau ikutan jangan dulu, tapi dipantau aja. Dari Pak Muhammad Ardi Gunawan, IMAS ya. IMAS. IMAS jangan dulu, masih belum confirm ya. Dia mau coba tembus resistance big player, gagal ya, tidak jadi. Tapi menarik untuk dipantau karena trading range-nya 22%. Ini bagus sekali buat trading jangka pendek ya. Tapi jangan sekarang, tunggu dulu sampai MMR-nya naik baru kita ikutan ya. Silakan nih untuk IMAS dipantau saja dulu. Berikutnya dari Pak Rodius Dawid. Dawid ini lagi 1, 2, 3, 4 hari, berarti Senin expire. Kalau MMR tidak naik silahkan jualan, lalu kalau mau masuk lagi tunggu bottom fishing ya. Ini 25% cocok nih untuk trading jangka pendek ya. Nah, yang bottom fishing di sini hari Jumat ini turun ya, berarti harus cut loss ya. Kalau belum cut loss Senin dilihat dulu, kalau dia tidak kemana-mana ya bagusnya cut loss ya. Kecuali jangka panjang ya, silakan di hold sampai candlenya merah. Tapi ini cocok untuk jangka pendek, jadi tunggu aja bottom fishing lagi baru mulai ikutan lagi ya. Oke. Berikutnya ENTP dari Pak Mamat. Nah, ENTP juga keren nih. Dia demand powernya besar. Kemudian dia hot bandar ya namanya, atau hot big player. Dilanjutkan dengan kenaikan yang mantap. Yang ambil di bottom fishing di sini kemungkinan cut loss. Tapi yang bottom fishing di sini ini profitnya mantap nih. Walaupun trading ini tidak terlalu menarik bagi saya. Jadi bagi yang mau ikutan silahkan. Karena dia sudah naiknya cukup lumayan, mungkin bagusnya tunggu bottom fishing dulu. Baru bisa ikutan, bisa beli di harga murah.
Tapi kalau yang malah mau langsung ikutan juga nggak masalah sih, karena demand powernya oke banget. Oke, itu untuk INTP. BBNI sudah ya tadi ya, dari Pak Pardip. Sekarang dari Pak Heri, BBRI. BBRI. BBRI dia sudah turun cukup jauh ya, dengan bottom fishing yang bikin kita tegang ya, 3 kali berturut-turut. Seperti sama apa tadi itu, 3 kali berturut-turut bottom fishing, tapi akhirnya rebound juga. Nah, demikian pula dengan BBRI nih. BBRI dia 3 kali berturut-turut lalu rebound, oke. Jadi yang beli di sini-sini harusnya hold ya, karena masih ada extend lagi sampai hari Senin yang berasal dari signal hari Kamis ini. Hari Senin kalau MMR tidak naik, untuk yang jangka pendek ya, harus jualan. Tapi kalau naik ya di hold ya. Nah, bagi yang belum ikutan, silakan tunggu bottom fishing atau tunggu MMR-nya naik. Nah, yang jangka panjang ya tunggu sampai candlenya merah. Oke, itu untuk BBRI. Berikutnya ACST dari Buketi. ACST ya sudah sejak tanggal 10 September ya, tidak dianjurkan untuk trading lagi. Jadi sekarang kita pindah aja ke saham lain. Tapi bagi yang tertarik dengan saham ini karena trading range-nya luar biasa besar nih, tunggu sampai tembus MMR ya, yaitu 254 plus 1% baru silakan ikutan. Tapi kalau itu tidak terjadi, jangan, karena risiko nyangkutnya lebih besar ya. Dan kalau memang dia turun lagi, ini berarti selling pressure yang sangat besar nih. Hati-hati ya kalau mau ikutan. Oke, itu untuk ACST. Berikutnya dari Pak Hadi, INKP. Nah, INKP one day trading nih, waktu hari Rabu nih big player-nya. Kemudian ada muncul bottom fishing, maka yang ikutan pasti cukup profitnya hari Jumat, tapi boleh hold sampai Senin ya. Senin kalau tidak ada MMR naik, jualan yang bottom fishing-nya. Tapi kalau MMR-nya naik, silakan di hold. Trading range juga oke nih, 16%. Dan mudah-mudahan ini sudah dekat ya dengan resistance big player. Kalau dia naik terus sampai tembus 9425 plus 1%, bisa ikutan bagi yang belum, dan yang bottom fishing di sini bisa hold ya. Oke, itu untuk INKP. BBCA. BBCA, wah ini yang bikin jantung juga nih. Dia turunnya cukup jauh ya, cukup jauh setelah dia hot big player. Padahal jadi ada sesuatu yang membuat big player biarkan harga turun murah. Kelihatannya sih karena dia mau ambil lagi di bottom ya. Ini volumenya nggak mungkin retail nih, ini pasti big player. Lalu ada bottom fishing. Jadi harusnya nih Senin ini rebound ya. Senin nanti rebound. Kalau dia ternyata konfirmasi penutupan Senin malah turun sampai MMR turun, berarti ada sesuatu yang membuat big player tiba-tiba langsung jualan ya. Jadi kita tunggu konfirmasi di penutupan. Nah, harusnya sih rebound nih, harusnya hari Senin. Karena kelihatan banget ini ada volume yang lebih peluangnya ke arah perlawanan pembeli. Oke, tapi yang ikutan bottom fishing ini pasti jantungnya harus kuat nih. Oke, itu untuk BBCA. Berikutnya BMTR dari Pak Robin ya. BMTR. Nah, ini jangan ya. Nggak ada tanda-tanda big player beli ya. Reboundnya juga jebakan Batman kebanyakan. Kita skip aja dulu. Selling pressure-nya juga besar. Berikutnya dari Pak Bima, Hoki. Hoki ada bottom fishing, jadi Jumat itu pasti sudah floating profit, tinggal tunggu Senin. Kalau MMR tidak naik, Senin harus jualan ya. Tapi kelihatannya sudah dekat nih. Tradition big plan-nya di 765 ya. Sekarang harga 760. Jadi silakan yang belum ikutan, tunggu MMR naik, atau yang sudah bottom fishing, hold kalau MMR-nya naik ya. Tapi kalau tidak, ya Senin jualan. Oke. Silakan dipantau nih yang sudah ikutan Hoki. Berikutnya NATO. Agak berat nih. Coba kita cek kenapa dia berat. Oke, udah bener.
Nah, untuk NATO ini kita pantau karena dia sudah dekat di 434 tapi belum lewat 1% ya. Jadi dia masih flat MMR-nya. Ini big player-nya one day trading di menahan diri. Dipantau nih hari Senin, kalau tembus MMR lagi boleh ikutan. Dan trading Indonesia lumayan 21%, menarik ya. Yang bottom fishing di sini, lalu MMR naik pasti hold ya. Pasti hold, dan expire di sini pasti jualannya di sini ya. Itu pasti profitnya lumayan tuh. Demand power juga besar sekali itu. Jadi untuk saat ini tunggu bottom fishing atau tunggu MMR naik bagi yang belum masuk. Silakan, ini bagus nih. Kemungkinan untuk jangka panjang juga oke. Berikutnya dari Pak Herman, BRIS. BRIS ada bottom fishing. Nah, Senin ini terakhir nih, tapi mudah-mudahan Senin MMR naik ya, karena ini sudah dekat dengan resistance big player ya, 890. Plus 1% ditembus, MMR naik, kita hold. Dan yang belum ikutan bisa buy. Ini bagus karena trading range 20% dan demand power juga besar, belum ada tanda-tanda big player-nya jualannya di atas. Jadi silakan nih yang mau ikutan nih, BRIS. Mantap. Ini juga yang sudah ikutan sejak dulu, ini profitnya udah berapa persen nih. Ya, sejak buy and hold di sini ya. Oke. Berikutnya dari Pak Natalis sudah ya, BPCA. Dari Pak Akbar, INTP sudah ya. Medco sekarang. Medco jangan dulu nih. Ini waktu hari Jumat memang kelihatannya ada upaya untuk naikkan MMR, tapi big player-nya langsung one day trading jualan lagi ya. Jadi harusnya sudah ikut jualan bagi yang ikutan pada hari Jumat. Nah, sekarang kita tunggu. Kalau dia tembus lagi ke atas, MMR naik, baru ikutan tuh. Ikutan, mudah-mudahan dia nggak turun lagi atau nggak flat lagi ya setelah naik. Jadi jangan kita nggak ngikutin big player. Kalau big player udah jualan lagi ya kita harus ikutan jualan. Kalau nggak kita bisa nyangkut parah ya. Oke, jadi yang ditunggu hanya MMR naik ya. Trading range cukup lah, 14%. Itu untuk Medco. Berikutnya SSIA dari Pak Bima. SSIA. Nah, ini masih ada waktu 4 hari lagi bagi big player tarik harga ke atas nih. Mantap. Kemudian kalau ini memang ditarik ke atas lagi, berarti demand powernya besar nih. Dan ada bottom fishing bagi yang sudah ikutan, silakan hold. Silakan hold selama 2 hari. Atau bukan 2 hari, 4 hari lagi, karena ini baru naik ya hari Kamis. Jadi masih ada 4 hari lagi untuk kesempatan big player tarik. Jadi bottom fishing di sini tunggu sampai 4 hari. Kalau lewat hitungan naik baru jualannya, sama dengan yang beli di sini juga. Trading list ya cukuplah 11%. Silakan yang mau ikutan SSIA. Berikutnya TRJA. Aduh, ini TRJA saya baru dengar nih. Kelihatannya belum masuk ya karena saham baru nih. Belum bisa dibaca oleh big player, jadi tunggu dulu ya. Adro, sudah ya Kak Adro tadi ya. Udah dari Pak Deka. ASII dari Pak Setiadi. ASII 1, 2, 3, 4. Nah, bagi yang jangka pendek, kalau Senin tidak naik MMR-nya, berarti Selasa sudah harus jualan. Harusnya sih naik ya. Ini menarik karena demand power-nya besar sekali ini dibandingkan yang jualan di atas ya. Jadi boleh nih yang mau ikutan, walaupun trading Indonesia cukup ya, 10%. Atau tunggu bottom fishing kalau mau ikutannya. Tunggu bottom fishing, jika MMR memang tidak naik, baru ikutan nih. Yang bottom fishing di sini mungkin masih hold ya, karena masih ada 1 hari lagi kesempatan naik untuk bagi harganya. Ya dipantau aja ASI. Dari Pak Hari, BBKP. BBKP juga jangan ya, masih ada usaha big player untuk tembus MMR tapi masih batal terus ya. Ada sesuatu membuat dia hanya one day trading terus. Mungkin hanya 1 kali di sini one day trading. Tapi menariknya adalah tradingnya 17% cukup besar, sehingga dalam waktu singkat profitnya bisa lumayan. Jadi dipantau saja untuk BBKP pada waktu MMR-nya naik. Berikutnya Tower. Tower juga jangan dulu ya. Ini khawatir nih sangat
besar peluangnya ini adalah selling pressure. Jadi harga akan turun lagi ke bawah ya. Ini ada 1 jebakan Batman, 2 jebakan Batman, 3 ya jebakan Batman ya. Jadi kecuali yang langsung jualan pasti nggak kena jebakan Batman. Tapi biasanya sih kalau ikutannya udah di dekat-dekat di atas, ya itu nyangkut ya, kena jebakan Batman. Oke, berikutnya JSMR. JSMR 1, 2, 3, 4 ya. Hot banner habis di hari Jumat. Tinggal 1 hari lagi hari Senin untuk kesempatan tunggu MMR naik lagi atau tidak. Kalau lewat itu turun ya. Jual ya. Bagi yang jangka pendek. Bagi yang jangka panjang ya jualnya hanya pada waktu candle merah. Dan yang bottom fishing di hari Kamis ya jualnya Senin kalau MMR tidak naik ya. Jualnya Senin kalau MMR tidak naik. Trading days cukup ya 14%. Oke, silakan tuh JSMR untuk Bu Magda ya. Dari Pak Deka, Pegas. Pegas juga sudah 1, 2, 3, 4. Nah ini yang bottom fishing terus nih pasti jantungan. Karena waktu bottom fishing terakhir dia sempat naik tapi balik lagi ke close ya. Senin sudah harus jualan. Karena kalau MMR tidak naik ya, karena pas Senin juga expire nih MMR-nya bagi yang trading jangka pendek. Nah kalau mau ikutan lagi tunggu saja lagi bottom fishing. Trading days cukuplah 13% ya. Kita mau tunggu 11, 20 plus 1% ditembus ke atas masih jauh ya, tapi kemungkinan ya masih jauh ya. Jadi yang ditunggu adalah bottom fishing dan yang sudah masuk siap-siap jualan di hari Senin ya. Kalau MMR tidak naik. Oke, itu untuk Pegas. Berikutnya SMBR. Nah ini termasuk yang bikin jantungan juga nih, 4 hari ya. Jadi Senin terakhir. Ini ada rebound memang, tapi masih kurang memuaskan reboundnya. Mudah-mudahan Senin reboundnya berlanjut. Nah MMR akan ditembus nih kalau resistance akan ditembus nih kalau Seninnya lanjut naik. Karena dia tembus 10 plus 1%, MMR akan naik. Nah itu bisa hold tuh. Dan yang belum ikutan bisa ikutan. Trading ini juga oke nih 26%, maka dipantau nih SMBR. Karena profitnya bisa besar. Tapi kalau kita melihat ada selling pressure di sini ya mungkin nggak bisa bertahan lama kecuali kalau muncul demand power yang cukup besar ya, baru bisa ikutan yang jangka lebih panjang lagi. Oke, itu untuk SMBR. Berikutnya best dari Pak Frans. Apakah masih the best nih? Ya masih terhitung the best ya. Ada bottom fishing setelah dia hot bandar hari Kamis. Kesempatan bagi yang tidak sempat ikutan hot bandar untuk beli ya di hari Jumat kemarin. Dan tunggu 4 hari kalau MMR tidak naik lagi, jualan ya untuk yang jangka pendek. Tapi bagi yang jangka panjang jualnya pada waktu candlenya merah. Tradingnya juga menarik nih 15%. Silakan nih best yang mau ikutan. Berikutnya BBRI dan PTBA sudah ya Pak Frans. Nah Pak Robi BDMN juga sudah. Pak Mariko Bris juga sudah. Pak Eka Asri juga sudah. Pak Ahmad mau ikutan roller coaster Pak? Sebetulnya udah ikutan sih kalau trading selama 2 minggu ini ya. Pak Suranto Mika. Nah ini 3 hari lagi nih big player akan ditarik ke atas. Nah mudah-mudahan 2350 ini ditembus ke atas, MMR naik itu dengan demand power yang sangat luar biasa ya. Kita lihat nih, nggak ada lawannya nih volume. Memang lebih mengarah ke demand power nih karena dia hammer ya, hammer dengan kaki yang bagus. Mudah-mudahan nih kita lihat nih dalam waktu 3 hari ya, ini baru 2 hari dalam waktu 3 hari kemungkinan akan naik lagi MMR-nya. Hanya saja trading Nisa hanya 9% ya. Saya kurang tertarik sih secara pribadi. Tapi bisa aja yang favorit dengan Mika. Silahkan nih dipantau nih Mika nih. Berikutnya dari Pak Pitra Inco. Inco ada bottom fishing hari Kamis dan rebound. Lalu waktunya Senin terakhir ya untuk MMR naik lagi.
Kalau Senin tidak naik, maka harus jualannya Selasanya. Tapi kita lihat sudah dekat, mudah-mudahan memang naik. Nah, dan memang harusnya naik karena demand powernya banyak di bawahnya yang gede-gede. Oke, silakan yang mau ikutan Inco. 10% tapi trading Indonesia ya. KLBF dari Pak Dewa. Nah, KLBF sudah expire kayaknya nih 1, 2. Ya, sudah expire hari Jumat. Yang bottom fishing di hari Kamis harusnya jualan Senin kecuali kalau memang naik. Dan kelihatan sudah dekat nih. Jadi kalau memang naik, yang bottom fishing di hold aja. Yang belum ikutan, buy ikutannya. Dan tunggu 5 hari setelahnya untuk jualan kalau jangka pendek. Yaitu untuk KLBF cuman trading days-nya nggak menarik bagi saya 8% cuman. Dari Pak Tovan BBRI sudah, BBNI sudah, dari Pak Mariko, dari Pak Hen BBCA sudah, dari Pak Sil Trisno PTPP. Nah ini juga 1, 2, 3. Senin expire ya, jadi yang bottom fishing di sini, kalau Senin nggak naik MMR-nya jual, dan kelihatan masih jauh ya. Nah setelah itu tunggu bottom fishing aja kalau mau ikutan lagi. Trading days menarik ya, jadi jangka pendek bisa profitnya cukup lumayan, 17% nih trading days ya. Silakan dipantau PTPP. Dari Bu Imelda Cepin. Nah ini ada satu kelompok big player yang konsisten buy nih. Silakan ikutan nih. Mudah-mudahan dia koreksi dulu nih. Bagi yang mau langsung ikutan silakan, bagi yang menunggu bottom fishing juga boleh ya. Kalau dia sampai tembus di resisten big player yang 425 plus 1% itu berarti ada konfirmasi demand power yang luar biasa ya. Jadi dipantau saja nih untuk Cepin. Bagi yang belum ikutannya nanti di bottom fishing aja bagusnya. Yang sudah beli di sini, yang jangka panjang silahkan tunggu sampai candle merah baru jualannya. Oke, itu untuk CPIN. Berikutnya BMTR sudah ya, Pak Awan. Dari Pak Eka BWPT. BWPT. Nah, BWPT selling pressure besar. Ini nggak ketangkap naiknya, jadi jangan dulu. Kecuali kalau 111 plus 1% ditembus, baru ikutan nih. Ini sudah dekat nih. Jadi yang mau ikutan pantau. Karena trading ini juga besar ya, 18%. Silakan dipantau BWPT nih, silakan. Oke, berikutnya Kija dari Pak Robi. Kija ini dua hari berturut-turut big plan-nya one day trading. Jadi harusnya kalau Bapak Ibu ikutan harusnya juga ikutan one day trading ya. Di hari Jumat juga one day trading. Nah berarti yang kita tunggu sekarang adalah bottom fishing. Bottom fishing baru ikutan. Atau MMR naik. Tapi MMR itu 204 ya. Di sini akan muncul hari Senin, itu masih jauh ya. Jadi tunggu di bottom fishing aja kalau mau ikutan ya. Nah kalau ini tembus 204 plus 1% baru ikutan, karena itu berarti demand powernya luar biasa besar. Nah, bagi para spekulan mau ikutan langsung boleh. Yang sudah beli di entry silakan di hold terus sampai candlenya merah. Hanya saja trading Indonesia 9%, tapi dengan ada demand power yang besar nantinya ini akan berubah menjadi lebih besar ya trading Indonesia, karena dia baru mulai bergerak nih. Ada sesuatu membuat dia mulai bergerak nih saham ini, Kija. Silakan gitu Pak Robi. Nah dari Pak Awan APLN. Oke, ini jangan dulu. Waktu hari Jumat ada percobaan masuk menaikkan MMR, tapi big plan-nya one day trading langsung jualan lagi dan langsung diturunkan lagi ya. Jadi dia turun begitu. Jadi jangan dulu sekarang. Tunggu sampai MMR naik saja. Ini bisa jadi akan menjadi selling pressure yang besar nih. Jadi jangan dulu ya untuk APLN. Oke, berikutnya dari Bu Susi Pegas. Oh ya, sekedar info bagi yang mau
bagi yang mau coba ya ini apa aplikasi, saya masukin di chat link untuk coba aplikasinya ya. Jadi daripada nunggu di hari Minggu chatnya, bisa coba sendiri aplikasinya ya, agar agar bisa langsung dapat chatnya. Oke, sekarang kita kembali ke Pegas sudah ya sebetulnya ya. Oke, berikutnya Tower juga sudah, Pak Lukito dari Bu Mei, ASI juga sudah, dari Pak Mulyadi Telkom nih. Telkom. Telkom ini belum apa sudah kali tadi ya. Ini keren nih Telkom, demand powernya besar, dia bottom fishing langsung rebound dan langsung hot big player lagi, jadi hold aja terus ya. Yang sudah beli di sini dan yang sudah beli di bottom fishing hold aja terus. Masih waktu 5 hari lagi bagi big player untuk terus tarik harga ke atas ya. Dengan demand power seperti ini sih oke banget. Kecuali kalau dia turun ada bottom fishing yang belum ikutan baru boleh ikut lagi ya. Silakan nih Telkom bagus. Nah, berikutnya Excel. Saingannya Excel. Excel ada penembusan support tapi big playernya nggak jualan nih. Jadi sebetulnya pada penembusan ini kesempatan untuk ikutan ya. Dan lihat selama 5 hari setelah itu apakah akan ditarik lagi bullish atau tidak. Tapi kalau dalam 5 hari nggak ditarik bullish lagi, harus jualannya. Jadi yang sudah beli di sini nih, silakan di hold sampai masih 2 hari lagi. 2 hari lagi kalau nggak kemana-mana kita jualan aja ya. Tapi kalau dia balik lagi ke bullish ya di hold ya. Ini juga bagus ya, 16% nih. 16%. Oke, itu untuk Excel. Berikutnya P1 dari Pak Sugiarto. P1 masih ada 1 hari lagi nih untuk ditarik ke atas ya. Jadi silakan yang sudah bottom fishing di sini atau yang sudah masuk di sini masih di hold. Bagi yang belum masuk ya tunggu sampai ada bottom fishing lagi ya. Ada bottom fishing lagi. Tapi yang jangka panjang boleh silakan hold sampai candlenya merah. Tradingnya cukup nih 12%. Oke, itu untuk P1. Berikutnya Sido. Sido ada bottom fishing Jumat ya. Jualnya berarti hari Selasa ya kalau tidak kemana-mana. Dan kelihatannya masih jauh nih resistance big player. Selasa harus jualan bagi yang jangka pendek. Dan tunggu bottom fishing lagi. Atau tunggu penembusan resistance big player ya. Sehingga MMR-nya naik lagi. Oke, trading this nggak menarik ya. 18%. Dari Bu Maria SMGR. Nah, SMGR jangan nih ya. Terakhir big player-nya jualan ya. Selling price-nya juga masih bekerja kelihatannya nih. Jadi jangan dulu ya. Resistance big player juga harus ditembus dulu, kelihatannya nggak terlalu dekat nih. Jadi dipantau aja bagi yang berminat SMGR sampai MMR-nya naik ya. Oke, berikutnya UNVR dari Pak Mariko. Ya, ada bottom fishing, berarti Selasa nih jualannya buat yang bottom fishing di sini. Kecuali kalau resistance ini ditembus ya dan kelihatannya masih jauh nih. Jadi mungkin Selasa sudah harus jualan bagi yang bottom fishing hari Jumat. Oke. Tradingnya juga kecil banget nih. Jadi ya silahkan yang favorit di UNVR sih. Oke, berikutnya dari Pak Ari KF. KF jangan ya. Jangan, nih masih jualan, kita skip aja. Berikutnya nikel. Nikel ini bikin jantungan juga nih, tanpa bottom fishing dia turun terus, tapi big player-nya belum kelihatan jualan ya. Tapi 1, 2 masih tinggal hari Senin sih kesempatan bagi big player untuk tarik harga ke atas. Dan kelihatannya sudah dekat, mudah-mudahan Senin nih naik MMR-nya. Kalau naik, yang beli di sini silakan hold ya. Yang belum beli ya tunggu waktu MMR-nya naik hari Senin ya. Trading days oke banget nih, 29%. Jadi dalam waktu singkat profitnya bisa lumayan ya.
Nah, sekedar info nih, ada bottom fishing kan banyak banget nih. Nah, rule-nya adalah kalau bottom fishing 1, 2, 3, 4, yang kelima muncul itu diabaikan saja karena berarti ini tidak terlalu bekerja bagus ya. Nanti berikutnya baru kita bisa ikutan ya. Baru bisa ikutan. Oke. Ini juga terjadi di Samwaus waktu itu ya. Tapi sekarang kebanyakan sih saat ini kebanyakan masih 3 bottom fishing. Masih yang 2 lagi baru akan kita abaikan. Ya, itu sekedar info untuk bottom fishing yang berturut-turut muncul ya dengan harga turun. 5 itu yang diabaikan. Oke, itu untuk nikel. SMBR sudah, SMCB dari Pak Awan. Ini juga jangan dulu ya, semua masih jualan, selling pressure-nya juga besar, kita skip saja. Dari Pak Arifin, MDKA. MDK juga jangan nih, masih jauh dari resistance big player. Dia rebound untuk jebakan Batman ya. Nanti kemungkinan besar sih Senin akan koreksi lagi nih, turun lagi maksudnya lanjut turun ya, bukan koreksi. Jadi jangan dulu. BBKP sudah Pak Robi, dari Buketi Agro. Nah agro bottom fishing hari Kamis, jualnya Senin ya kalau member tidak naik. Jadi dan MMR-nya juga expiry hari Senin. Jadi setelah itu tunggu bottom fishing aja atau MMR naik lagi kalau mau hold ya. Tapi menariknya adalah ini memang trading niche-nya lumayan besar nih, 24%. Jadi yang beli di hari Kamis mungkin Jumat Senin ini sudah akan lebih profit lagi ya. Jadi boleh silakan nih dipantau agro. Trading range-nya bagus ya. Berikutnya dari Pak Jojo DSNG. DSNG, oh ini ada one day trading di hari Jumat nih, dia langsung jualan lagi. Jadi jangan dulu ya. Daripada nyangkut nih. Tunggu sampai naik lagi MMR-nya dan tetap naik, baru boleh ikutan. Oke, berikutnya tak minum dulu. Mumpung roller coaster-nya belum di atas nih. Dari Bu Reni, MCAS. Nah, MCAS masih ada 2 hari lagi untuk ditarik ke atas. Yang sudah beli di sini silakan hold dulu sampai 2 hari baru dijual ya kalau belum naik lagi MMR-nya. Yang belum ikutan tunggu bottom fishing. Dan ini bagus diikutin. Kenapa? Karena 20% trading range-nya. Jadi profitnya bisa besar ya. Silakan ya dipantau MCAS. Oke, berikutnya dari Pak Mariko INDF. INDF Senin expire ya, jadi jual nih kalau belum naik lagi MMR-nya. Yang belum ikutan ya jangan dulu, ikutan pada waktu MMR naik lagi. Ini kayaknya udah nih. Trading nih 8% ya. PTPP juga sudah Pak Padip. Buketi Kras. Keras jangan ya. Ini ada satu big player beli langsung diajar turun lagi dan dia langsung ikut jualan ya. Jadi jangan dulu ya. Pilih saham lain aja dulu. Kalau mau ikutan nanti tunggu sampai resistennya ditembus lagi baru ikutan, dan ini menarik 20%, lumayan. Dari Pak Ari PSAB. Nah, PSAB Senin expire nih. Jadi Senin kesempatan terakhir ya untuk ditarik lagi ke atas ya. Yang udah bottom fishing di sini sih boleh hold sampai Senin, kalau nggak ditarik ke atas baru jualan nih hari Selasa. Ini trade ini juga oke banget nih, 21% nih pasti profitnya udah lumayan nih di sini nih. Tunggu sampai MMR naik bagi yang belum ikutan, dan yang belum ikutan juga tunggu sampai bottom fishing muncul lagi seperti di sini. Oke. Itu untuk PSAB. Deutsche sudah tadi Pak Ari. Sekarang dari Bu Ailani ya, Care. Care. Wow, ini konsistennya belinya nih.
Jadi waktu dia sideways turun begini, tapi ini naik terus, ini kesempatan banget kita dapat beli di harga turunnya. Memang di sini ada perang bandar yang harus kita hindari. Di sini juga masih ada perang bandar sebetulnya. Tapi kalau sudah lewat 3 hari lagi, ini kan sudah 2 hari, 3 hari lagi perang bandar lewat. Nah itu baru kita bisa ikutan dengan leluasa. Jadi memang ini masih agak spekulasi kalau kita ikutan di sini. Takut ada bandar yang jualan itu yang menang ya. Jadi spekulasi lah kalau mau ikutan di sini. Trading ini juga tidak terlalu menarik ya, 9%. Berikutnya dari Pak Kristanto, BBCA, BBKP sudah, friend yang belum nih. Friend jangan dulu. Wah, ngeri banget nih jualan terus. Oke, berikutnya dari Pak Pito, UNVR sudah. Pak Budi, IHSG. Oh, sebentar ya, saya cek dulu IHSG-nya apakah sudah atau belum. Dan ternyata belum, mungkin masih 5 menit lagi ya. Oke. Mayora, kita lanjut ke Mayora. Mayora juga kita hanya main di bottom fishing ya. Bottom fishing. Yang bottom fishing di sini mungkin nggak profit ya, agak loss. Tapi di sini kita tunggu Senin. Di sini dia profit ya. Di sini juga bisa profit. Nah di sini juga bisa profit. Sini juga profit ya. Nah yang di sini mungkin yang kalau sudah lewat 5 nih jangan ikutan lagi nih. Oke. Nah untuk saat ini Mayora tunggu yang sudah bottom fishing di sini hari Senin, kalau memang tidak naik jual ya. Yang belum masuk tunggu memang naik atau tunggu bottom fishing lagi. Tapi tradingnya kecil sekali, nggak menarik. Berikutnya Kino dari Pak Mariko. Kino. Ini juga jangan nih, ngeri nih jadi selling pressure yang kuat. Jangan dulu ya. Kecuali kalau resisten ditembus, nah boleh ikutan. Lagi pula tradingnya 10%, nggak menarik ya. Banyak yang lebih menarik kok. Cari yang lain Pak. Dari Bu Erna, Aisyah. Aisyah. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang bottom fishing di sini mungkin yang bisa profit ya. Yang di sini tunggu profit sampai tunggu yang terakhir 2 hari ya, baru di sini bisa profit dengan jual di sini ya. Ini nggak berturut-turut turun ya, jadi masih tetap bisa dipakai kecuali kalau berturut-turut. Yang kelima baru kita abaikan. Ini kalau ini tidak nih. Nah untuk sekarang Aisyah bottom fishing hari Jumat. Yang sudah ikutan berarti Selasa harus jualan ya. Kalau tidak kemana-mana. Kalau MMR tidak tembus. Kalau tembus, kalau resisten tidak tembus. Kalau tembus ya di hold saja. Bagi yang belum ikutan juga tunggu MMR naik ya. Atau 248 plus 1% ini ditembus ke atas. Silakan ini dipantau Aisyah. Ini sudah Pak Aman. Dari Pak Pitra Pura. Oh, di suspend nih. Padahal dia oke banget ya sebetulnya. Ya. Ini suspendnya bisa bikin kacau umur MMR nih. Jadi dipantau aja dulu. Kalau mau ikutan ya kalau MMR naik lagi. Atau kalau ada bottom fishing lagi ya. Silakan nih dipantau nih Pura nih. Trading ini juga oke nih 18%. Dari Pak Wahyu, Enzo. Wah ini jangan-jangan belum ada juga nih. Oh iya belum ada. Belum bisa dibaca ya. Dari Pak Hadi, MDKA, PSAB ya. Oke. Nah mudah-mudahan tadi udah sempat baca ya link yang saya kasih di chat kalau mau coba aplikasi ini. Oke, Bu Rianti friend sudah. Nah dari Pak Pitoyo, LSIP. LSIP ini MR sudah dekat nih resistennya nih. Sudah dekat untuk naik ke atas. Jadi silahkan yang mau ikutan dipantau dulu. Kalau ditembus ke atas baru ikutannya. Trading ini juga cukup ya. 13%. Oke, itu untuk LSIP. Dari Pak Krisanto keras sudah. BBSI. Oh, belum juga nih. Belum juga ada BBSI. Tempo hari pernah ditanya. Memang belum siap untuk dibaca oleh big player. Dari Pak Helmi, enough. Ini juga jangan ya, sama seperti KF tadi ya. Jangan dulu. Resisten big player juga masih jauh. Dari Pak Ahmad, BJBR.
Ini juga jangan ya, jangan dulu. Em, Big plan-nya belum ada yang naik lagi. Bagi yang dapat OS di sini ya, oh ini satu-satunya bottom fishing yang muncul di candle merah ya. Ya rule-nya sih sama sih 2 hari juga jualan. Bagi yang bottom fishing di sini OS, hari Senin sudah harus jualannya. Tapi kalau resisten ditembus ya boleh di hold ya. Yang belum ikutan juga boleh ikutan pada waktu resisten ditembus di 975 plus 1%. Trading ini bagus nih 16%. Dari Bu Riani Aisyah sudah, dari Bu Susi BRPT, BRPT belum. Jangan dulu, serem. Dari Pak Ahmad Amar. Jangan dulu nih, selling price-nya juga gede banget nih. Dari Bu Keti Fire. Wah, ini Fire udah lama banget nih. Hidup lagi ya? Oh iya, ini ngeri nih saham-saham kayak gini nih. One day trading dan langsung nyangkut nih jebakan Batman. Jadi jangan dulu ya. Masih jauh juga nih. Ya yang 3 menit lagi. Oh ya siap yang. Kalau gitu CPN sudah, BSDE yang belum ya, BSDE dari Bu Titin. Apa kabar Bu Titin? BSDE juga one day trading dan langsung pasang jebakan Batman nih. Jadi jangan dulu ya. Pantau dulu sampai MMN naik baru ikutan. Trading ini juga oke nih. Jadi hanya tunggu MMN naik saja. Nah mungkin yang terakhir Harum ya, Bu Titin. Harum. Oh sayang juga, jangan dulu Bu Titin. Kita tunggu sampai MMN naik ya dengan penembusan resisten ini 1705 plus 1%. Oke yang, kelihatannya partisipan juga udah pada ngantuk. Iya, kelihatannya tuh kalau udah ngantuk nih. Saya ngantuk Market banget. udah pada capek kena roller coaster market yang. Iya, betul. Ya. Oke, terima kasih Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Kita tutup acara pada malam hari ini. Dan sampai bertemu di minggu depan ya. Pengumuman bagi saya, bagi Bapak-Bapak, nanti tanggal 24 ada presentasi dari guru kita Bapak Al-Fatih hari Kamis. Jadi siapa yang akan ikut, saya akan umumkan di grup, baik di grup WA maupun di grup Telegram. Jumlah tidak terbatas, akan dipresentasikan sistem yang dimiliki oleh Samuel dengan segala kelebihannya. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Have a nice, safe trading and investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Terima kasih semua. ya. Terima kasih Pak Terima Angelo. kasih ya dan Terima Pak Halo Mas Angelo. Stephen. Wah, si Angelo, kecil nih Terima Mas kasih. Stephen nih. Halo, Cici. Halo Pak Heri. Ya, terima kasih Yang dan Pak Angelo. Halo Pak Heri, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Putrinya ya, atau cucu?